I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup. Tutti quanti a disposizione, sapendo che troveremo una squadra come il Milan. Pada titik sekarang ini jelas kita merasa happy karena bisa melihat para pemain timnas Indonesia bertanding di level tertinggi. Bahkan beberapa di antara mereka merupakan andalan di timnya. Melirik ini banyak pihak yang begitu kagum, sampai-sama ingin belajar soal naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI di timnas Indonesia. Ya, Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Noapan Lamsam atau yang biasa disapa Madampang menjadi sosok yang mengaku ingin belajar kepada Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir soal cara mencari pemain keturunan berkualitas hingga membawa dampak positif bagi tim nasional. Madampang mengaku kecewa timnas Thailand gagal juara Piala AFF 2024 usai ditumbangkan Vietnam di laga final. Madampang mengaku persaingan di kawasan Asia Tenggara terus semakin ketat, di mana Vietnam mampu bangkit sejak ditinggal Park Hang-seo, sementara timnas Indonesia terus kuat dengan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi dengan kategori pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Karena ini, Madampang berjanji akan mencari pemain keturunan demi menambah kekuatan timnas Thailand, tapi tentu pencariannya harus benar-benar dengan kompeten. Dalam beberapa waktu terakhir, FTA telah bergerak mencari para pemain keturunan Thailand di Eropa. Beberapa di antaranya seperti Erik Kal, bek kiri berdarah Thailand Swedia, dan striker Jude Sunsabel. Ya, dalam pertemuan terakhir Madampang dengan Pak Erick Thohir, ia berdiskusi soal banyak hal termasuk cara mendapatkan pemain keturunan dari Eropa dengan pengalaman terbaik. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Tak bisa dipungkiri, keberadaan pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia memang memberikan dampak yang begitu signifikan, terutama soal permainan dalam skuad. Hal ini tak lepas dari performa impresif para pemain yang berkarir abroad, seperti yang terbaru ini bek timnas Indonesia Jay Ises, yang makin bersinar bersama klubnya di Eropa dengan menjadi kapten dalam 2 pertandingan beruntun di Liga Italia Serie A. Ya, diketahui pelatih Eusebio Di Francesco memberikan kepercayaan penuh kepada Jay Ises untuk selalu menjadi starter dan bahkan mengemban ban kapten. Pemain yang akrab disapa Bang Jay ini 2 kali beruntun menjadi kapten Venezia, tepatnya saat melawan Udinese dan ketika menghadapi AS Roma. Dalam matchday ke-23 melawan Udinese, Jay Ises menjadi kapten baru Venezia menggantikan striker asal Finlandia Joel Pohjanpalo yang pindah ke klub Serie B Palermo pada bursa transfer tengah musim. Ditunjuk menjadi kapten tim di panggung Serie A Italia tentu menjadi torehan prestasi tersendiri bagi Jay Ises. Tidak semua pemain memiliki kemampuan lebih untuk menjadi kepanjangan tangan pelatih di lapangan. Jiwa kepemimpinan Bang Jay menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya dipilih menjadi kapten Venezia. Namun tidak hanya itu, Jay memiliki kemampuan spesial lain dan itu diungkap sendiri oleh pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Disebutkan sang pelatih Jay Ises menunjukkan kemampuan hebat untuk dekat dengan rekan setimnya, yang mana Bang Jay disebut bisa berbicara dalam beberapa bahasa serta tahu bagaimana menangani semua situasi. Bahkan Di Francesco juga mengatakan bahwa Jay Ises akan segera menjadi kapten Venezia secara definitif, terlebih menilik kepemimpinan sang pemain yang juga tak perlu diragukan lagi di timnas Indonesia. Nah, tak hanya Jay Ises yang kian bersinar di Serie A, si junior Justin Hubner juga mendapatkan sinyal bakal segera debut di tim utama Wolves usai tampil apik dalam beberapa laga beruntun bersama tim U21. Diketahui hal itu tampak pada video perkenalan pemain baru, yang mana ada salah satu momen yang memperlihatkan Justin Hubner tengah berlatih bersama tim senior Wolves. Video Justin Hubner yang berlatih bersama Wolves ini jelas menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, sebab ada kemungkinan bek 21 tahun itu kembali mendapatkan pantauan dari pelatih Vitor Pereira. Sejak musim lalu, Justin Hubner memang beberapa kali berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers. Bahkan di Desember 2023, ia masuk daftar susunan pemain Wolverhampton saat tandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris musim lalu. Satu yang pasti, jika rutin berlatih bersama tim senior, Justin Hubner lebih mudah untuk dipantau pelatih Vitor Pereira, alih-alih rutin berlatih bersama Wolverhampton Wanderers U21.
Peluang Justin Hubner segera mencatatkan debut bersama tim senior juga sangat besar sebab Vitor Pereira gemar memainkan pola 3 back sehingga banyak pemain di posisi back tengah yang dibutuhkan. Nah, sebagai informasi, di luar dari Justin Hubner, Wolverhampton memiliki 7 back tengah, di mana mereka ialah Totti, Emmanuel Agbado, Santiago Bueno, Yerson Mosquera, Craig Dawson, Nasser Dijkha, dan Bastian Moypoyu. Di satu sisi, Justin Hubner pun bisa bernapas lega karena Yerson Mosquera sedang mengalami cedera ACL dan belum tahu kapan akan pulih. Sementara Emmanuel Agbado, Nasser Dijkha, dan Bastian Moypoyu berstatus pemain yang baru didatangkan pada bursa transfer musim dingin ini sehingga butuh waktu untuk beradaptasi. Karena itulah menarik dinanti keputusan Vitor Pereira di akhir pekan ini. Apakah Justin Hubner berhasil masuk daftar susunan pemain Liverpool versus Wolverhampton Wanderers? Ya, tentu harapannya seluruh pemain skuad Garuda bisa menembus level elit di klubnya masing-masing demi memudahkan langkah mereka dipanggil Coach Patrick Kluivert yang mengutamakan konsistensi bermain para punggawa Garuda. Dengan satu persatu punggawa yang terus menunjukkan peningkatan apik, mereka pun bakal makin berpeluang untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia, terlebih dengan era baru seperti sekarang ini. Menariknya, selain Bang Jay dan Justin yang membawa kabar baik jelang laga Maret nanti, Kevin Dykes yang baru saja membuat heboh dunia sepak bola usai bergabung dengan klub kelas dunia Borussia Mönchengladbach, juga kembali menarik perhatian dengan klub Denmark yang dibilangnya FC Copenhagen secara mengejutkan merilis dokumenter Kevin yang melakukan debut di timnas Indonesia. Diketahui FC Copenhagen memang sempat mengirim seorang fotografer untuk menemani Kevin Dykes saat debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Jepang pada November 2024 lalu. Berdurasi 27 menit, Kevin Dykes menceritakan pengalamannya debut sebagai pemain timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dokumenter tersebut mengeksplorasi hubungan istimewa Kevin Dykes dengan para penggemar timnas Indonesia, di mana bak pahlawan Kevin Dykes mendapatkan sambutan hangat baik dari dalam maupun di luar lapangan. Ya, video ini menjadi persembahan terakhir FC Copenhagen dengan Kevin Dykes yang akan hengkang di musim depan. Sejak bergabung pada 2021 lalu di Liga Denmark, Kevin Dykes direkrut oleh Borussia Mönchengladbach dengan gratis setelah FC Copenhagen tak memperpanjang kontraknya. Nah, menilai segala hal positif yang hadir dari para pemain Indonesia di kancah Eropa, Madam Pang juga turut begitu bangga, apalagi dengan kiprah skuad Garuda yang makin mantap di kualifikasi Piala Dunia. Supporter Thailand yang mengetahui kiprah Indonesia ini bahkan sampai meminta Madam Pang untuk memohon bantuan dari Pak Ketum PSSI Erick Thohir dalam menemukan pemain keturunan Thailand yang berkualitas. Para supporter senada dengan Madam Pang yang salut dengan perjuangan timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Berstatus tim terendah di ranking FIFA, tim Garuda yang awalnya diprediksi bakal menjadi bulan-bulanan tim-tim penghuni grup C, namun ternyata mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Pada pertandingan terakhir fase grup kontra Arab Saudi, JIZ dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan sekaligus mencetak sejarah, menumbangkan tim langganan Piala Dunia sepanjang pertemuan keduanya. Usai kemenangan mencengangkan itulah, skuad Garuda dinilai mampu untuk terus bersaing dan juga menyabet tempat di gelaran paling bergengsi dunia itu.